persiapkan terkait penyusunan laporan kemajuan dengan baik sesuai dengan pedoman atau adendum yang terbaru. Baik, kepada Mas Ade Priyawidikya, waktu dan tempat saya persilahkan. Mic-mu batanan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman di sini yang sudah lolos PKM. Jadi kalian harus bersyukur dari sekian banyaknya ratusan atau ribuan proposal yang dikirimkan, kalian adalah salah satunya yang lolos. Dan PKM ini itu sangat bergengsi di ajang mahasiswa. Jadi karena PKM ini banyak mengajarkan kita dari membuat proposal, presentasi, bikin mesin, dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya pun juga sekarang sebagai alumni merasakan dampak manfaatnya PKM. Bukan saya sendiri sih, tapi teman-teman saya juga. Jadi saya juga dapat curhatan dari teman-teman. Alhamdulillah dari PKM kemarin impactnya di kerjaan bisa gini seperti itu. Dan saya sendiri juga merasakannya. Jadi singkat saja, nanti dalam waktu 30 menit sampai 40 menit ke depan kita akan membahas tentang laporan kemajuan. Nah, laporan kemajuan ini sangat penting untuk PKM kalian. Karena apa? Karena ini adalah yang namanya laporan kan ya, laporan kemajuan atau bisa disebut progress report. Ini nanti yang nentuin sampean masuk ke PIMNAS atau enggak. Oke, aku tunjukin dulu ya. Oke, jadi nanti nyantai aja ya teman-teman, nyantai aja. Kalau ada yang kurang paham, langsung aja bilang, hidupkan mic-nya, bilang terus atau lewat chat, terserah. Jadi ini nyantai aja, silakan dipahami, silakan diikuti. Kalau saya terlalu cepat, kalau bingung, sampean bisa langsung tanya ke saya. Oke, di kolom chat saya sudah bagikan link. Ini link bit.ly plus BPKM UNESA 19. Oke. Link ini kalau saya buka di Google nanti akan keluar seperti ini. Jadi ini dulu saya bikin untuk teman-teman se-UNESA biar mereka bisa bisa apa ya, bisa dapat kalau pakai itu ada ini ada kemajuan. Untuk yang poin khusus untuk anak-anak nanti linknya ini untuk umum untuk se-UNESA. Ada contoh laporan kemajuan ini aku masukin dua. Ini yang PIMNAS 2018, PIMNAS kemarin 2018. Jadi aku aja ya kalau kita mau ikut PIMNAS ya kita contoh apa yang sudah pernah lolos PIMNAS. Simpel aja gitu. Kalau lolos PIMNAS berarti laporan ini dia sudah kualifikasi dengan baik, sudah sesuai nilai. Oke, sekarang kita lihat di panduan SPN. Ini nilai untuk laporan kemajuan itu 20%. Proposal sampean yang sampean upload kemarin itu sudah punya nilai porsi 30%. Ini nilai yang sudah nggak bisa kalian utik-utik lagi. Kalau proposalnya sampean kemarin acak-acakan ya sudah kayak gitu. Kalau proposalnya kemarin bagus ya syukuri bagus. Ini 30%. Nah, untuk laporan kemajuan porsinya sampean 20%, nanti untuk 50%-nya presentasi. Kalau dalam rangka COVID ini kan video ya, video call ya. Jadi ini intinya 30 proposal, 20 laporan kemajuan, dan 50% untuk presentasi. Tapi laporan ini bisa jadi 99% plus logbook. Meskipun presentasinya sampai bagus, laporan ini itu bisa jadi nilai 99%. Kenapa? Karena satu, apa yang saya presentasikan, kalau tidak sesuai dengan laporan kemajuan, itu semua nilainya sampean runtuh semua. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena saya pernah ngalamin. Tahun 2017 ketika saya lolos PKM,
Alhamdulillah bagus presentasinya. Tetapi ketika laporan saya dicek dengan slide presentasi saya, kemudian logbook saya terlalu overconfident apa namanya terhadap tim dan terhadap saya sendiri. Jadi apa yang ditulis oleh tim saya nggak ngecek kan. Ketika itu saya ketuanya saya nggak ngecek, jadi banyak yang miss. Jadi nanti teman-teman untuk membuat laporan, PowerPoint, sama logbook, semua tanggal harus sama. Ketika sampai nanti bikin paten, sampai submit artikel, sampai melakukan survei UKM, sampai kegiatan apapun, sedetail apapun tanggalnya harus sama, semuanya harus sama. Itu nggak boleh ada yang beda. Fatal banget. Jadi kalau laporannya sampean sudah sama logbooknya sudah sama, tinggal sesuaikan presentasinya. Jadi ibaratkan kayak laporan kemajuan ini adalah, kalau saya laporan kemajuan ini target. Jadi kalau sampean enak deh sekarang punya contoh laporan kemajuan yang sudah pernah lolos PIMNAS. Aku dulu nggak ada contoh laporan kemajuan yang lolos PIMNAS. Dulu zamanku laporan kemajuan itu gak karu-karuan deh. Jadi udah tipis, nggak sesuai panduan, tapi ya lolos. Nah, setelah dikoreksi lagi, saya minta teman-teman ITS, saya minta teman-teman yang lain, oh ternyata kayak ini laporan kemajuan itu sebenarnya. Alhamdulillah kita di teman-teman MCT kita revisi yang bagus. Akhirnya muncul kayak gini. Nah, ini laporan kemajuan ini ibaratkan seperti target. Jadi target nanti aku PKM-ku itu ini yang bakal aku tunjukin. Jadi kayak laporan kemajuan ini adalah hasil PKM sampean. Jadi usahakan 90% kegiatan PKM sampean itu semuanya sudah sampean lakuin dan sampean laporkan di laporan kemajuan ini. Ini ibaratkan kayak target. Jadi di kita ini ibaratkan kayak target, di mereka di Ristek, di Dikti itu ini adalah bukti dari apa yang pernah kita kerjakan. Jadi ini itu bukti. Mereka ngasih kita dana, mereka kasih kita kesempatan untuk PKM, buktinya apa? Buktinya itu ini, laporan ini. Oke, terus untuk masalah pembuatan laporan, semuanya sebenarnya sudah ada di panduan. Sistematikanya gimana, bab 1, bab 2, gimana semuanya ada ya di panduan ada. Jadi sampai ada contohnya. Jadi enak, tinggal apa? Tinggal sampean buat sesuai kreasi sampean. Oke, terus gini, di LK ini kan tidak ada kayak ini kita harus gimana, gak kayak bikin proposal kan, bab 2-nya ada uraiannya seperti apa atau apa. Lah, ini itu adalah di mana kita memberikan kreativitas kita. Jadi di sini itu tiap LK, tiap tim bisa beda-beda. Jadi tergantung kreativitas kalian. Bisa sampai contoh, ini punyanya si Pena kemarin, pengupas. Bisa sampai contoh. Bab 1, 2 itu bisa dari proposal lagi boleh. Terus karena sampai ini nanti enggak apa namanya, tidak membuat alat, berarti bedanya sampai nanti di bab 3 dan bab 4-nya nanti. Jadi nanti sama enggak ada ini, enggak ada pengadaan bahan, ini membuat tentang pengerjaan, sampai ini enggak ada. Lah, ini nanti bisa sampai ganti dari tahapan membuat desain, membuat animasi desain, uji coba analisis by design, sama sama sampai nanti tahap akhirnya itu presentasi desain alatnya sampai dengan UMKM. Ya gitu ya.
Jadi UKM sampean ajak video call sama tunjukkan yang presentasikan. Nah, ini nanti bab 4 ini. Oh, oke. Ini yang paling penting ini. Jadi nanti dia tiap tim, ini ya yang aku bilang target. Nah, nanti jadi tiap tim, nanti kegiatan sampean apa saja sampean tulis. Terus tiap kegiatan itu ada nilai presentasinya. Ini. Nah, ini. Jadi mulai sekarang teman-teman harus harus buat ini target target pencapaian. Ini. Ya. Nanti bisa sampai diskusikan di tiap tim enaknya ngapain aja sampai breakdown. Ya. Terus jangan lupa gambar. Oh, ini sih pinggir-pinggir ini. Jangan lupa gambar. Jadi semua kegiatan sampean dokumentasikan dengan baik. Jadi buat visualisasi sebaik mungkin di laporan ini sampean. Kalau ada perubahan desain, bilang ada perubahan desain. Kalau kalau nggak ada, ya cantumkan desainnya lagi. Jadi kayak gini ya, ada kegiatan desain apa itu sampean saya mencantumkan semua. Kayak kemarin survei UKM sampai cantumkan semuanya. Jadi seluruh kegiatan itu dokumentasi. Terus harus sesuai dengan logbook ya tadi saya ulangi lagi harus sesuai dengan logbook. Jadi teman-teman sekarang bisa di-download tadi contohnya, contoh laporannya, kemudian dilihat dilihat oh penyusunannya seperti ini, runtutannya seperti ini, seperti itu sampai lihat. Kemudian nah, ini. Kemudian di laporan ini itu semua luaran kayak sampean ikut publikasi ilmiah, sampean posting di media sosial atau apa, itu sampean cantumkan semua sertifikat-sertifikat. Atau mungkin kalau semisal sampean enggak itu ya, belum belum apa, belum kecapai nih, aku mau ikut event ini. Itu sampean masukkan di sampean bilang aja rencananya akan kami ikutkan event ini, seperti itu. Jadi dokumentasinya seperti itu. Rencananya akan diikutkan event ini gitu. Jadi kalau kalau belum kalau belum tercapai gitu. Jadi jangan sampai dikosongi. Jadi semisal luaran ini sampai ada ikut seminar atau ada ikut apa, udah di browsing aja seminar tahun ini, webinar tahun ini ada apa, namanya apa, langsung aja cantumin. Bilang aja kami akan gitu. Jadi jangan jangan sampai kita nggak ngelakuin, tapi bilang aja kalau kita akan ikut ini gitu, ikut program ini. Jadi mulai sekarang sampean browsing. Jadi browsing kalau luarannya ada ikutkan seminar ilmiah, browsing segera. Terus kalau yang paten nih, tapi belum belum sempat sampai daftar karena COVID, jadi nggak bisa ke UNESA. Jadi paten yang penting buat draftnya dulu. Kalau bisa daftar, bagus, dapat nomornya bagus. Kalau enggak, draftnya dulu. Jadi paten ada draftnya. Jadi draftnya terbuat dulu itu sudah bagus. Ada kan pelatihan paten nanti? Sudah, alhamdulillah bagus. Nah itu draftnya usahakan. Terus gini, untuk buat apa? Buat laporan. Jadi
terserah terserah teman-teman nih. Nanti modelnya sampean bagi apa tiap tim per anak bab satu, kamu bab 2, bab 3 atau apa terserah. Tapi yang penting harus ada ketuanya atau siapa, harus ada yang kontrol, harus ada yang ngecek kalau semuanya itu sama, tanggalnya sama, redaksinya sama, jangan sampai beda. Kalau aku dulu orang satu yang bikin. Jadi yang pas sama Mbak Fani itu yang ke Pimnas itu satu yang bikin. Tapi yang lain kalau sudah jadi dibaca. Jadi nanti ketika sampean sampean presentasi, ketika sampean apa, ditanya semuanya bisa jawab. Jadi bikin laporan bisa sampean share ke teman-teman semuanya, sampean bagi atau apa, bisa sampean buat satu orang aja tapi yang lain harus baca. Karena ini penting gitu untuk laporan ini. Seperti itu. Jadi untuk laporan overall seperti itu. Yang penting sampean ada panduan sama contoh, tinggal diimprove saja. Jadi nanti kalau kalau masalah masalah beda atau apa itu sekreativitas sampean mungkin. Ya, itu jangan sampai melebihi. Tapi kalau di sini tidak ada maksimal halaman, tidak ada maksimal halaman 10 halaman atau berapa, tidak ada. Ya berarti itu bebas sampean. Jadi kreativitas sampean mungkin untuk masalah membuat laporan ini, tapi tetap mengacu panduan dan lihat contoh yang ada. Seperti itu. Oke, jadi menurutku itu saja sih untuk masalah laporan kemajuan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan lupa di-download ya. Di linknya itu nanti tak isi lagi laporan-laporan yang lain di tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan bagi teman-teman untuk bertanya. Jika ada yang kurang jelas dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Ade, silakan ditanyakan supaya nanti untuk penyusunan dari laporan kemajuan kita tidak ada yang kurang, tidak ada yang miss, dan semua nanti diharapkan dari penyusunan laporan kemajuan itu dapat disusun dengan baik dan benar sesuai dengan adendum. Dan semoga nanti di waktu mulai eksternal semua tim yang di fakultas bisa lolos PIMNAS. Nah, barangkali ya teman-teman ada yang kurang dipahami, silakan tanya. Kalau mungkin ada yang sudah bikin, silakan boleh ditunjukkan. Oh iya, aku ada satu masukan sih. Sampai enggak kerungu. Coba. Oh, kerungu ya? Oh, yes. Itu karena ini COVID, ya, jadi apa di laporan sampean buat sedetail mungkin di bagian perancangan. Jadi sampai nanti ngitung masalah volume, kapasitas, kemudian nanti meskipun sampean tidak uji coba untuk mesinnya nanti berapa nih kapasitasnya atau apa, tapi sampean punya yang namanya proyeksi. Jadi proyeksi kalau mesinku ini bakal dijalankan, ini nanti meningkatnya kapasitasnya sekian, 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Karena apa? Karena berdasarkan dari mesin ini kapasitas tampung yang dirancang itu 2 kali lipat daripada pengerjaannya mesin pengerjaan manual seperti itu. Jadi sampai buat perhitungan mesin. Ibaratnya kalau di PPT itu bentar,
Jadi misal kayak kayak bikin kayak gini lah, sederhana seperti ini. Jadi misal sampean meskipun nggak menerapkan alatnya atau nggak ada video alatnya, tapi bisa buat kayak gini. Ini cuma dari shape-shape, dari gambar-gambar atau apa gitu ya. Jadi kalian bisa nanti tunjukkan ini ke masukkan ke laporan sama nanti pas presentasi bisa. Jadi peningkatannya berapa atau apa sampean bikin kayak gini. Mekanismenya lah. Kalau nggak bisa nutut lewat SolidWorks atau Inventor, bikin aja lewat PowerPoint atau mungkin teman-teman yang bisa bikin dari AI, dari Photoshop atau dari Corel itu lebih bagus. Jadi nggak ada kata nggak bisa lah kalau kita nggak nyoba. Jadi eh, bikin proyeksi perhitungan itu kasih terus dikasih tabel. Jadi meskipun sampai nanti tidak menerapkan alat, tapi saya bisa bikin proyeksi kalau nanti nih kalau ini alat ini diterapin dalam waktu 2 bulan atau 1 bulan peningkatannya seperti apa, seperti itu sama tunjukin bisa kayak gitu. Jadi karena ini COVID ya, jadi enaknya sampean nggak perlu buat alat. Yang kedua, sampean bisa bebas dalam arti bebas itu apa namanya nonjolin keunggulan daripada produk atau ide sampean. Beda kalau alatnya ada. Kalau alatnya ada harus minta bukti videonya, fotonya kayak gimana, minta tanggapan mitranya seperti itu. Tapi kalau sampean di sini kan masih sampai ke desain sih. Sampean sebagai orang teknik bisa menang di situ kalau sampean perhitungannya, perancangannya itu kuat. Itu. Jadi enaknya sampai nanti seperti itu. Tinggal dibagi aja nanti jobnya di tim. Ada yang fokus ke masalah perancangan, ada yang fokus masalah ke apa data mitra. Seperti itu dibagi kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kalau ada pertanyaan nanti semuanya jawab dan semuanya paham dari tiap PKM-nya masing-masing. Seperti itu. Monggo kalau ada teman-teman yang mau tanya silakan. Baik, barangkali dari teman-teman ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ya. Oh ada PKMK-nya? Oh iya iya. Ini dari Kak Nahila Diantina bertanya dari PKMK ya tentang makanan. Berarti untuk semua laporan ini membahas tentang cara bikin video animasi tentang makanan yang saya buat atau proposalnya berisi seperti kita betul-betul praktek PKM asli. Maaf ya Mas, saya masih belum paham. Oke, Mungkin Mbak dari Mas Adi, Nahila. silakan. PKMK ya? Oh aku ada laporannya untuk PKMK, tapi untuk makanan belum ada sih. Nanti aku mintakan ke teman-teman yang lain. Oke, untuk PKMK makanan gini. Kalau makanan ini kan saya enggak tahu ya. Mungkin saya bisa kirim atau bisa dipresent untuk proposalnya. Ini makanan sampean ini makanan yang kayak kayak gimana? Karena kalau makanan ini nggak terbatas COVID sih. Sampai kan bisa jualnya jualnya by online.
Atau kalau makanan ya setauku yang teman-teman yang udah PIMNAS dan yang bagus-bagus itu mereka bagusnya itu kalau makanan dari segi itu apa namanya pemasarannya, pemasaran sama packaging. Jadi metode pemasaran mereka itu unik. Ada yang jualan coklat berbasis syariah, ada yang kayak gitu. Jadi aku belum tahu sih nanti PKM kayak gimana. Coba bisa dipresentkan, nanti tak tak lihat dulu. Jadi biar enak aku ngomongnya. Untuk Mbak siapa Nahila ya. Monggo dipresentkan PKM-nya. Proposalnya. Oke, oke. Cek, judulnya apa tadi, Mbak? Atas atas covernya. Oh, enggak ada. Oh iya sih, enggak pakai cover. Wadah minuman edible berbasis. Oh, oke, oke, lihat. Lihat isinya. Oh, botol ya. Oh, packaging. Oke, oke. Oke, oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, sebentar.
Oke, ini di panduan ya. Kalau untuk PKMK sendiri, dari produkmu itu packaging, packaging makanan gitu ya. Kayak paper paper packaging gitu. Ini loh, kalau produknya sampai bisa buat, kalau kalau mungkin punya kemungkinan bisa dibuat dan bisa dipasarkan secara online, di sini kan dibilang ada juga proses pembuatan produk yang direkam dapat secara langsung, nyata, atau animasi. Kalau PKMK dapat dana berapa? Sama tuh. Nah, oke gini, bayangin aja ya, kalau semisal aku apa namanya, aku namanya, oh orang dikti nggak boleh produk nyata. Gimana, Dek? Jadi dari diktinya nggak boleh buat produk nyata gitu untuk PKMK. Walah. Oh, gini. Maksudku gini, kita video cara bikin animasi, aku kira kan tadi anak-anak mesin kan. Itu kegiatan, maksudnya pas buat animasinya gimana juga di video, di foto, direkam, itu untuk kegiatan
logbook sama laporannya. Jadi ini loh kita lagi buat video animasinya. Tapi untuk animasinya sama untuk videonya dan lain sebagainya itu juga tetap dimasukin jadinya. Jadi itu cuma kayak kegiatannya ini loh, kegiatan kegiatan saya dalam pembuatan animasi ini menggunakan software ini dilakukan sama ini kemudian hasilnya seperti ini kayak gitu. Itu kayak kayak masuknya ke metode ke kegiatannya. Jadi kalau memang dari Dikti nggak boleh bikin produk asli dan hanya virtual, gimana kalau gimana yang namanya PKMK jualan? Berarti Dikti ini mintanya kita full virtual nih. Gimana? Walah, Di PKMT buat rencana itu, buat rencana implementasi. Prospek dari kita itu nanti dapat nah impactnya ke betul 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 bisnis plan. Oke betul. Oke kalau cuma bikin bisnis plan, berarti sama kayak pitching. Berarti kayak pitching lagi kalau nunjukin kalau kalau di PKMK ya, tanda kutip PKMK ya. Berarti nunjukin kalau ini loh produkku, nanti prospek pasarnya seperti ini, segmentasinya seperti ini, kemudian profitnya seperti ini kalau dijual. Jadi bagusin aja di visualisasimu nanti produk edible packagingmu nanti seperti apa di situ. Itu sih kalau kalau aku nanti isi isi laporanmu itu aja sih. Kalau nggak ada itu ya, nggak ada apa namanya, nggak ada produknya ya. Mungkin bisa pakai ini juga sih. Sebentar. Oke, kalau yang pakai MK mungkin bisa kayak mungkin kayak pitch deck malah lebih ke situ ya. Kalau anggap aja apa yang kamu laporkan ya. Jadi bikin bikin apa namanya? Bikin kayak deskripsi produk, kamu masukin desainmu dan lain sebagainya sama bikin ini lagi berarti BMC, BMC-nya dimasukin. Itu sih. Itu sih kalau kalau apa? Kalau kalau untuk PKMK-nya enak juga sih kalau nggak perlu bikin ya. Berarti nggak dituntut untuk berarti tidak dituntut untuk jualan ya. Kalau teman-teman di PKMK kan dituntut untuk jualan, omsetnya berapa sekian, kayak gitu sih. Jadi kalau karena COVID ini ya enak juga sih sebenarnya. Oke itu sih. Mungkin eh, gimana ada yang tanyakin lagi atau kurang jelasnya. Kalau aku sih itu. Oke, dari Mbak Naila ini sudah paham terkait penjelasan yang disampaikan oleh Mas Ade. Barangkali ada teman-teman yang lain yang masih kurang paham terkait penyusunan laporan kemajuan yang benar dan baik, silakan ditanyakan. Ini berhubung kesempatan yang langka ya, ini bisa diskusi dengan Mas Ade. Soalnya Mas Ade ini sudah sibuk. Oke. Nah, barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham terkait penyusunan laporan kemajuan, silakan ditanyakan.
Jadinya sekarang berubah menjadi jalan Berubah tadi. audit dan pengeluarannya. Nanti politik tadi yang dilakukan seperti apa gitu. Jadi pakai apa? RNB atau RNB dia kayak gitu. Nah, apa kemudian apa? Oke, tak tulis saya. Ya, ada liane. Barangkali ada teman-teman yang lain yang masih kurang paham terkait penyusunan laporan kemajuan. Ini berhubung ada Mas Ade yang telah lama berkecimpung di dunia PKM, yang punya pengalaman yang banyak, yang bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Silakan ditanyakan, ya. Ayo. Mungkin dari Mbak Isma Nabila. Ada yang kurang jelas terkait penyusunan laporan kemajuan, Mbak Isma? Ada Mas, alhamdulillah sejauh ini lancar. Belum ada. Alhamdulillah, oke. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan melalui chat WhatsApp-nya saya atau nanti bisa saya kasihkan nomornya Mas Ade. Terus yang lain, mungkin dari Eka. Oh ya, dari Apria Bala. Iya, bentuk screenshot, bentuk snipping tool, bentuk foto, kamu masukkan ke laporan. Terus jangan lupa di laporanmu tak cantumin apa namanya link kayak bit.ly apa. Nanti kalau link itu diklik, dia masuk ke link YouTube atau ke link Google Drive atau apa yang berisikan daripada data mesinmu. Kalau bisa nih di laporanmu ya, kasih aja gambar kode QR di sini. Kan sekarang udah zamannya digital. Kasih ada di sini gambar kode QR atau apa. Jadi ini gambar, bentar. Karena ini kita kan dituntut virtual ya. Nah ini nanti gambarmu taruh sebelah sini, terus ini nanti kasih kode QR, biar nanti kalau komonefnya apa, nyeken, kemudian kamu juga bisa bilang, ini nanti kalau untuk mitranya mau ngelihat alatnya atau apa, tinggal di scan QR-nya udah masuk ke YouTube. Di YouTube itu ada video animasimu, ada atau mungkin masuk ke Google Drive, di situ ada foto-foto alatmu, tampak depan, tampak samping, tampak atas, kayak gitu. Ada apa? Penjelasan mekanisme mesinmu, seperti itu. Jadi dibikin kayak portofolio, kayak link. Link boleh, QR tadi boleh. Kalau menurutku seperti itu sih, karena ini kan zamannya virtual ya. Jadi berpikir segila mungkin atau sekreatif mungkin kita seakan-akan kita itu siap pun meskipun COVID, aku juga bisa nunjukin kreativitasku seperti ini gitu. Jadi karena ini juga karena COVID, dari segi laporan juga dari diktinya juga apa namanya nggak pakem, nggak kayak biasanya. Pasti kalau kita bikin gebrakan baru kayak gitu, diapresiasi seperti itu. Seperti itu sih. Kalau kalau nanti kedepannya laporan ini sampai seperti itu. Jadi nanti sampai buat video jangan bikin video aja, masukin ke YouTube. Sampai sampai apa namanya? Sampai buat akun YouTube, jangan masukin ke YouTube seperti itu. Itu sih kalau apa nama dari aku. Oke.
Monggo kalau ada lagi silakan. Kalau sudah jelas semua, mungkin kalau pas jalan ada yang kurang jelas bisa tanya langsung ke saya atau ke Mas Eka, monggo. Yang penting buat laporan yang serius, intinya yang serius. Nyantai nggak apa-apa tapi yang serius. Jadi yang tadi ya saya ingetin lagi, tanggalnya semuanya harus sama, jangan sampai beda. Itu gimana ya? Wes gak cuma nilainya jatuh tapi malu, dan aku ngerasain malu betul ketika itu. Jadi pas aku sudah bagus, presentasinya dan lain sebagainya bagus, pemonefnya kan ada dua, satunya dari Ristek, satunya dari UNESA. Yang dari Ristek ini wes bagus, wes clear. Yang dari UNESA ini ngecek-ngecek laporan saya, ngecek-ngecek logbook saya, loh kok beda tanggalnya. Langsung wes. Yang awalnya mau selesai, presentasinya mau keluar, itu wes bulat akhirnya di situ. Nah itu kita nggak bisa nyalain tim, nggak bisa nyalain siapa-siapa, karena yang namanya PKM semuanya jadi satu. Jadi dibuat pelajaran. Alhamdulillah tahun depannya buat pelajaran seperti itu bisa bagus kayak gitu. Jadi jangan sampai beda tanggalnya, kegiatannya semuanya harus sama gitu. Terus cantumin sembarang kali lah sampai mau melok seminar iki, mungkin tadi yang PKMK mau ikut promosi media marketing ini, mau ikut Facebook ad, Instagram ad dan lain sebagainya, kamu bilang aja meskipun belum kamu lakuin, bilang aja ini mau aku lakuin. Karena ini COVID ya, karena berbasis online, jadi sevisualisasi mungkin yang bagus. Itu sih aku. Baik, terima kasih Mas Ade atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang lain yang masih kurang paham terkait penyusunan laporan kemajuan, silakan ditanyakan. Saya tanyakan sekali lagi ya ke teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham atau kurang jelas dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Ade, bisa ditanyakan, baik di mikrofon atau di kolom chat, silakan. Oke Mas, ini dari teman-teman ini kayaknya sudah paham semua terkait penyusunan laporan kemajuan. Dan mungkin dari Mas Ade ada yang perlu ditambahkan sedikit atau kata-kata motivasi untuk teman-teman semuanya biar semangat untuk mengerjakan TKM ini. Silakan Mas Ade. Yang aku itu aja sih, nyantai disyukuri. Jadi ikut PKM ini disyukuri lah intinya. Karena PKM ini orang terpilih gitu loh yang bisa ikut itu, menurutku benar orang-orang yang terpilih. Jadi sampean-sampean itu orang yang beruntung. Terus gini, mindsetnya di di UNESA, di mesin atau mungkin UNESA lah gitu loh. Kalau kita nggak gerak atau nggak kreatif, nggak greget pengen bisa, ya gitu-gitu tok gitu. Kayak simpel aja, kayak di jurusanku yang namanya kunjungan industri itu 20 tahun vakum. Kalau kita nggak bikin mulai, ya nggak bakal ada kayak gitu. Contoh kayak gitu. Sama kayak PKM ini. Dulu PKM pas buat proposal banyak proposalnya itu gak karu-karuan. Jadi kayak gak ada fotonya. Terus yang kedua, mitranya namanya A tapi suratnya itu B. Banyak kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngelakuin perubahan yang lebih baik, karena ujung-ujungnya meskipun nanti kita nggak lolos BIMNAS atau apa, yang penting diri kita ini nanti. Jadi nanti kalau sampai bikin PKM optimal, lolos BIMNAS apa enggak, itu enggak masalah. Karena prosesnya nanti yang paling penting di situ. Dan banyak dari PKM ini belajar yang banyak intinya. Karena PKM ini sampai sudah dikasih kesempatan, belajar, terus dibayar.
Itu. Syukur-syukur tadi yang punya PKMK bisa jadi usahanya nanti ketika lolos, ketika lulus, terus teman-teman nanti yang ini, yang apa namanya, PKMT nanti bisa jadi pengalaman sampean. Nanti kalau sampean ikut PKM, saya pun ketika interview kerja kemarin bilang, meskipun saya kuliah 4 tahun, tapi saya belajar bagaimana saya lulus kuliah 4 tahun, itu punya pengalaman kerja 4 tahun. Caranya apa? Ya ikut PKM ini, kayak gitu. Kayak kita anak mesin, gampang aja lah. Jadi, saya sendiri, angkatan saya sendiri, bedain antara mur baut itu nggak tahu. Semester 2, semester 3. Kalau aku ya itu dari SMK ya, itu nggak masalah. Tapi teman-teman banyak yang nggak kayak gitu. Jadi kayak praktek pun itu mindsetnya masih siapa yang SMK di sini? Dia disuruh ngajar anak-anak yang SMA. Mohon maaf, bukan saya ngajarin anak SMA enggak, tapi mindsetnya di sini itu kayak gitu. Terus masang apa? Cop-copan listrik gitu ya. Steker itu ya, itu nggak bisa. Yang tak kira diintipin ke apa? Kan tak suruh itu apa? Benain mesin. Stekernya cop-copan itu aja loh. Itu yang diincepin kabelnya bukan di sekrup listriknya, tapi di baut penguncinya. Ya nggak masuk kan aliran listriknya gitu. Itu namanya anak mesin. Kalau nggak bisa kayak gitu kan teman. Lah makanya adanya PKM ini kita dikasih kesempatan. Kalau kita salah pas kuliah, pas belajar kayak gini nggak masalah. Tapi kalau pas kerja, malunya nggak kuat. Bener-bener malu lah. Jadi diingat betul di sini kita belajar dikasih waktu kesempatan belajar yang banyak gitu. Dan hidup itu pilihan. Kalau teman-teman mau bisa, ya ayo bisa. Gitu aja, simpel aja. Kalau Mas Melasan, silakan, hidup itu pilihan. Yang seperti itu. Jadi saya ucapkan teman-teman semangat, selamat mengerjakan PKM ini. Dan kerja timnya biasa di sini, meskipun COVID, kerja timnya biasa. Kalau nanti ketika di dunia kerja tim itu yang paling nomor 1, kerja tim, komunikasi, seperti itu. Jadi itu saja teman-teman. Nanti kalau bingung atau apa bisa tanya ke saya. Nanti saya akan isi linknya ini, nanti contoh-contoh. Ini tadi ada PKMK, nanti saya masukin PKMK. Jadi monggo bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kalau ada anak MIPA, anak LIDA MIPA, bisa dikasih linknya. Silakan. Jadi teman-teman di sini untuk PKM ini bukan bawa nama jurusan ya, bukan bawa nama fakultas, tapi bawa nama universitas. Kenapa? Karena kalian lihat di pengumuman lolos itu ada namamu, sebelahmu ada nama UNESA. Itu. Jadi ini sampean bawa namanya UNESA. Jadi bukan bawa namanya si A, si B, bukan, tapi bawa namanya UNESA. Itu dari saya. Jadi terima kasih teman-teman. Semangat, semoga sukses. Itu kuliahnya juga lancar. Bismillah ya. Itu Mas Eka. Oke, baik. Terima kasih atas nasihat dan motivasinya Mas Ade. Jadi untuk semuanya perlu diperhatikan. Jadi semua itu kembali ke kita. Nanti kita mau nentuin hidup kita nanti seperti apa. Nanti kita mau menentukan tujuan dari hidup kita seperti apa. Nanti kembalinya dari kita sendiri. Nah, baik. Untuk selanjutnya ini berhubung dari Mas Ade telah menyampaikan semua materinya dengan baik dan semuanya sudah jelas dijelaskan oleh Mas Ade. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Ade yang telah meluangkan waktunya dan menyampaikan materinya dengan secara baik. Dan untuk selanjutnya jika ada saya salah kata atau khilafnya saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup untuk diskusi Google Meeting pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Ade.